B. Perencanaan produksi massal. 1. Pengertian perencanaan produksi. Massalnya ini tidak diartikan karena kita sebelumnya sudah membahas. Massal di sini artinya besar atau melibatkan banyak ya. Jadi perencanaan produksi di sini yaitu untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Jadi di sini perencanaannya juga bukan hanya barang saja ya, jasa juga direncanakan. Perencanaan produksi ini berguna ya, berguna juga untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja ya. Jadi berkaitan dengan jasanya juga ya untuk tenaga kerjanya juga. 2. Ruang lingkup perencanaan produksi. Berbicara masalah ruang lingkup ini kita bahas dulu ya. Menurut Sukaria Simulingga dari tahun 2013, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut, yaitu A. Mempersiapkan rencana produksi. B. Membuat jadwal penyelesaian produksi. C. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. D. Menjadwalkan proses operasi tiap unit. E. Menyampaikan jadwal pada pemesan. 3. Di sini ada tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Apa itu tujuannya? Di sini A. Ada meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan ya. Di sini salah satunya tujuan perencanaan produk massal di sini yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan ya. Ya, sudah barang tentu keuntungan ini diharapkan oleh orang yang memproduksinya. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi. Seperti apa? Seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, itu dibuat tabel. Dalam satu tabel diteliti apa kebutuhannya dan hasilnya harus seperti apa ya. Harus kembali lagi modal, minimal kembali modal, dan pengharapan harus ada untung di sini. B. Di sini ada memaksimalkan kepuasan pelanggan ya. Kita tidak lupa pula ya, pelanggan itu merupakan customer bagi seseorang yang memproduksi ya. Walau bagaimanapun seseorang yang memproduksi berarti harus ada pembeli supaya pembeli ini menjadi pelanggan. Nah, di sini tingkatan kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan ya. Tujuan apa? Tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. C. Di sini meminimalkan perubahan nilai produksi. Nah, ini sudah kepada perubahan nilai ya.
Perencanaan produk yang tepat akan menimbulkan resiko kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Apabila tidak dijadwalkan, tidak tepat ya, ini akan menimbulkan masalah karena meminimalkan perubahan nilai di sini artinya perencanaan di sini harus sesuai dengan pelaksanaan ya. Jangan sampai perencanaan di sini tetapi pelaksanaannya tidak sesuai ya. Di sini akan menimbulkan ya perubahan nilai produksi juga. Ya. Jadi diharuskan dalam perencanaan di sini sesuai dengan pelaksanaannya. D, di sini meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan ya berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Ya. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. Bagaimana caranya? Ya. Supaya tidak terlalu banyak tenaga kerja, tetapi kerjanya bagus rikat ya, itu merupakan membuahkan hasil yang bagus juga ya. Apabila banyak tenaga kerja tetapi kerjanya tidak rikat ya, tidak maksimal, tentu juga akan berpengaruh bagi perusahaan tersebut. Terkecuali produknya semuanya dibuat oleh mesin. Di sini ada memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Dengan perencanaan produk yang baik berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dimaksimalkan. Fungsi dari perencanaan produksi. Di sini fungsinya ada A, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk ya. Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. B, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang. Serupa dari waktu ke waktu terus menerus ya. Jadi kapasitas produknya kalau terukur itu yang akan menjadikan konsisten terhadap rencana produksi. C, di sini alat untuk memonitor hasil produksi. Ya, di sini fungsi lainnya yaitu dari pembuatan perencanaan produksi memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat ya. Artinya tepat di sini. Jadi harus memerlukan juga untuk monitor hasil produksinya ya, jadi harus memiliki alat tertentu juga bantuan ya. 4, ada unsur perencanaan produksi. A, tujuan produksi. Tujuan produksi ini harus dibuat sejelas mungkin.
dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. B. Di sini ada pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Apakah konsumen tersebut kebutuhannya seperti apa, ya? Bagaimana caranya konsumen itu menjadi pelanggan kita, pelanggan perusahaan tersebut, ya. C. Di sini ada perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa? Harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja, ya. Artinya di sini harus memiliki fakta objektif. Di sini kualitas produknya harus berkualitas dan tetap objektif, dimana kita harus publikasikan keunggulan produk tersebut apa sih. Nah, di sini yang akan tertarik, ya, mungkin konsumen supaya menjadi pelanggan kita, mungkin secara objektifnya dalam produk tersebut memiliki keunggulan apa. D. Di sini perencanaan harus bisa diukur. Artinya, sekalipun hanya mengira-ngira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Jadi pembuatan perencanaan ini harus bisa diukur, ya. Sampai di mana keuntungannya harus menguntungkan. Jangan sampai perencanaan tersebut ini tidak menguntungkan. E. Di sini yang terakhir, ya, E. Tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen, ya. Jadi tahap awal ini pelaksanaan produksi, kita harus mengetahui di daerah ini banyak konsumen yang membutuhkan apa. Kita penuhi kebutuhan konsumen supaya menjadi pelanggan, ya. Pelanggan setia di sini berarti kebutuhannya tercumpon nih. Bagaimana perusahaan ini membuat konsumen ini menjadi pelanggan perusahaan, otomatis produknya cepat terserap. 5. Di sini ada jenis-jenis perencanaan produksi. A. Ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. B. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun. Berarti ada batasan, ya. Maksimal di sini 3 tahun. C. Ini terakhir, perencanaan jangka pendek. Di sini merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Jadi patokannya ini 1 tahun yang maksimal. 6. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Di sini ada A, ada internal, faktor internal. Di sini meliputi kapasitas mesin, produktivitas, tenaga kerja, kemampuan pengadaan. B. Di sini ada faktor eksternal, ya.
meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam, seperti itu. Jadi faktor internal dan eksternal ini yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Bahkan perencanaan ini tidak sesuai dengan pelaksanaan. Contohnya dalam situasi pandemi ini, COVID-19 ini adalah berpengaruh terhadap perusahaan. Ya, kinerja karyawan berkurang, otomatis produk kurang dikemas. Dan di sini kegiatan karyawan di sini sangat terukur ya. Sedangkan perencanaan sudah dibuat jauh-jauh hari. Pasti secara pelaksanaan di sini tidak sesuai ya. Itu merupakan sebuah faktor apa? Faktor eksternal. Kalau internal di sini berarti di dalam ya, di dalam suatu perusahaan. 7. Di sini ada langkah-langkah perencanaan produksi. A. Penelitian dan pengembangan produk. Di sini ada 2 ya. 1. Meliputi penelitian proses produksi. Penelitian proses produksi ini yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan ya. Jadi diteliti proses produksinya seperti apa yang sedang berjalan itu, supaya ada suatu pengaruh atau semangat ya, sehingga menjadi berkembang. Kalau tidak ada penelitian, jadi tidak akan ada tantangan juga ya, jadi tidak terpantau. Kalau ada penelitian proses produksi, itu pasti terpantau dan membuahkan pengembangan produk yang sangat baik ya. 2. Di sini penelitian produk beda ya. Kalau tadi proses produksinya, kalau sekarang penelitian produk. Di sini merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan. Sama ya, perusahaan juga ya. Yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ya. Ini yang apa? Perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. Ini lebih kepada eksternal ya. Nah, jadi supaya produk ini lebih tepat dengan keinginan konsumen apa, berarti harus mengetahui ya, harus mengetahui konsumen itu seleranya seperti apa. Sedangkan setiap konsumen pasti berbeda-beda ya seleranya. B. Mencari gagasan dan seleksi produk. Di sini ada 2 ya. Mencari gagasan yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk ya. Supaya produk ini berkembang dan bervariasi, seperti apakah produk yang diinginkan oleh konsumen ya, seleranya seperti apa, dan itu harus ada gagasan-gagasan yang memang menarik konsumen ya. 2 di sini ada menyeleksi produk. Artinya di sini tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk ya. Bagaimana itu gagasan, karena beda-beda, setiap orang pasti berbeda-beda, setiap konsumen juga pasti berbeda pula. 3 di sini ada desain produk pendahuluan. Desain produk pendahuluan perlu dibuat ya sebelum menentukan desain produk
yang sebenarnya. 4. Ada pengujian. Pengujian ini merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen merupakan secara dari produk tersebut. Artinya kalau produk ini dikembangkan berarti produk ini laku ya. Kalau tidak laku, buat apa dikembangkan? Selanjutnya yang terakhir yaitu desain akhir. Desain akhir ini dibuat bila hasil pengujian produk layak dikembangkan. Selanjutnya C. Terakhir di sini menetapkan skala produksi. Penetapan skala produksi di sini meliputi 6 poin di sini. 1. Penetapan waktu. 2. Penetapan kualitas. 3. Menghitung biaya. 4. Penetapan tenaga kerja. 5. Penetapan peralatan. 6. Penetapan bahan baku.